Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita di dalam suasana Sabtu sunyi dan di dalam kesunyian ketika Tuhan Yesus berjuang melawan kuasa dosa dan maut, kita disapa oleh sabda-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kematian-Mu di kayu salib. Dan di dalam kesunyian saat ini Engkau berjuang ingin membuktikan kepada kami semua bahwa Engkau akan mengalahkan kuasa dosa dan maut. Terima kasih ya Allah untuk kematian-Mu. Dan sore hari ini Tuhan akan menyapa kami melalui firman. Bersabdalah, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Sabtu sunyi, sore hari ini kita menerima sabda Tuhan dari Injil Matius, pasal 27 ayat 57 sampai 66. Demikianlah sabda Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar di pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk berjaga dan menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga menyesatkan. Yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua, yang selalu merindukan sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, suasana Sabtu sunyi ibadah Sabtu sunyi adalah perayaan masa transisi dari kematian Yesus menuju kebangkitannya. Pada Sabtu sunyi karya keselamatan Allah tidaklah berhenti ataupun berjeda, melainkan tetap berlangsung meski jenazah Yesus sedang berada di dalam kubur. Melalui kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang kita ketahui akan dinyatakan saat kebangkitannya di hari yang ketiga. Akan tetapi para pengikut Yesus tidak mengetahui bahwa ia sudah bangkit. Yang dapat mereka lihat hanyalah peristiwa tragis yang menggoncangkan kehidupan mereka. Sehingga tak sedikit yang kemudian mengundurkan diri dan bahkan hilang lenyap dari narasi ditangkapnya Yesus sampai pada kematian Yesus. Bacaan Injil kali ini mengisahkan rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Tuhan Yesus mati. Ada beberapa sosok yang terlihat dalam bacaan. Yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea. Tidak banyak yang kita ketahui tentang Yusuf selain tertulis bahwa ia adalah seorang dari Arimatea yang kaya.
Ia adalah seorang anggota majelis besar yang baik dan benar, serta menantikan akan kerajaan Allah. Dan ia telah menjadi murid Yesus secara diam-diam. Dituliskan dalam bacaan bahwa Yusuf menemui Pilatus untuk meminta jasad Yesus untuk segera dikuburkan. Dan yang kedua adalah sosok Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus serta Maria yang lainnya. Rupanya mereka tidak beranjak dari sisi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib, dan bahkan ketika Yusuf pergi dari makam Yesus, Maria dan Maria yang lain tetap tinggal berada di dekat kubur Yesus. Maria ini ternyata memilih untuk duduk di depan kubur Yesus. Tidak disebutkan alasan mereka memilih untuk tetap tinggal di depan kubur Yesus pada saat murid-murid yang lain sudah pergi, selain meratapi kematian Yesus. Namun yang menarik adalah justru kedua perempuan yang tinggal inilah yang nantinya akan menjadi saksi pertama akan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah sosok yang sangat menarik, yang bisa dikatakan bisa disandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Yesus. Yang pertama, mereka menunjukkan cintanya kepada Yesus dengan memperlakukan jasad Yesus secara baik. Sosok yang ketiga ini adalah imam kepala. Orang-orang Farisi yang rupanya sangat memperhatikan perkataan Yesus semasa hidupnya. Karena kekhawatiran mereka bahwa jasad Yesus akan dicuri oleh murid-muridnya. Demi membuktikan nubuat kebangkitan Yesus, mereka meminta agar kubur Yesus itu disegel, dimeterai dan bahkan dijaga oleh orang banyak. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam suasana Sabtu Sunyi, ternyata ada 3 sosok yang harus menjadi perhatian di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus mati memberikan diri untuk keselamatan. Yang pertama adalah tokoh yang menunjukkan cintanya kepada Yesus dengan memperlakukan jasad Yesus dengan begitu baiknya. Namun setelah selesai memakamkan, ia pergi. Sudah move on. Dia sudah melupakan. Dia sudah kembali di dalam rutinitasnya untuk melanjutkan kehidupan. Yaitu seperti Yusuf Arimatea. Dia memang memberikan yang terbaik. Tapi setelah itu dia move on, pergi. Sosok yang kedua tetap memilih untuk menunjukkan cinta mereka dengan tetap tinggal dan meratap, yaitu para perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan sosok yang ketiga tentu saja tidak menunjukkan cintanya, namun kekhawatiran, ketidaksukaan mereka kepada Yesus terus berlanjut bahkan sampai Tuhan Yesus dikuburkan. Mereka tetap khawatir dan membenci Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, suasana Sabtu Sunyi mengingatkan apakah di dalam kehidupan kita ketika Yesus sudah mati, apakah kita tetap setia dan percaya? Apakah kita tetap memberikan yang terbaik untuk tinggal stay, tetap setia dan percaya di dalam iman kita karena janji Tuhan yang begitu besar diberikan kepada kita akan nyata. Seperti para murid, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita trauma, yang mengguncangkan kehidupan dan bahkan iman kita. Perasaan putus asa, kecewa, sedih, trauma adalah hal yang wajar yang kita rasakan sebagai manusia. Dalam menghayati Sabtu Sunyi kali ini, marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang terbuka,
Kita membuka diri akan keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia yang memiliki luka. Dapat merasa lelah dan kerap berada di ambang batas. Namun di tengah keterbatasan tersebut, ia pun mengamini pengharapan akan karya Allah yang terus berjalan bahkan di balik penderitaan terberat sekalipun. Kita pun akan tetap menunjukkan cinta dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti para murid, kita pun sering mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang mengguncangkan kehidupan bahkan iman kita. Kita akan kehilangan makna dan tujuan kehidupan. Dan bahkan kita akan kehilangan iman kita. Dan bahkan kita sering melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, destruktif baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Di Sabtu Sunyi saat ini, umat diajak untuk menghayati kematian Yesus tanpa kehilangan pengharapan akan janji keselamatan dan kebangkitan yang akan dibuktikan esok hari, di hari yang ketiga. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita menghayati Sabtu Sunyi. Yesus akan memenuhi janjinya, menyatakan karyanya yang saat ini berjuang di alam kubur, melawan kuasa dosa dan maut untuk hidup kita, untuk panjenengan semua. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Apakah kita tetap memberikan yang terbaik seperti yang dilakukan Yusuf dari Arimatia? Dan apakah kita juga tetap setia untuk menunggu dengan penuh harap akan kebangkitan Kristus? Atau justru di dalam kehidupan kita ada kebencian, ada kekhawatiran, dan bahkan kehilangan harapan ketika kita menantikan masa-masa sulit untuk menantikan kebangkitan Kristus di Minggu Paskah. Pilihan ada di tangan kita. Selamat memilih, selamat menghayati Sabtu Sunyi. Mari tetap percaya Tuhan akan menyatakan karyanya untuk kehidupan kita. Amin.